Cakranians, perkenalkan saya Putri Sarah Olivia. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana perbankan dan kebutuhan pendanaannya. Dari video pembelajaran ini, semoga Cakranians dapat memahami sumber-sumber dana perbankan dan mampu menganalisis kebutuhan pendanaan perbankan ya. Cakranians, sebagaimana lembaga bisnis lainnya, bank membutuhkan dana untuk modal kerja dan membiayai operasionalnya. Dalam hal ini, bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola menjadi pendapatan dan membiayai semua aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank merupakan lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sumber dana menjadi penting bagi bank karena bank harus menjaga likuiditasnya untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Secara umum, sumber dana perbankan bisa dibedakan menjadi 3 dana. Antara lain, pihak pertama, sumber dana yang pertama berasal dari modal bank. Merupakan modal yang disetor dari para pemegang saham. Bank bisa melakukan 2 cara untuk menentukan hal tersebut. Yang pertama, apabila saham dalam portfolio bank masih ada, bank bisa menghimpun dana melalui penjualan saham kepada pemilik saham lama. Yang kedua, apabila untuk memenuhi kebutuhan ekspansi bisnis, bank dapat menerbitkan saham baru dan menjual saham kepada masyarakat melalui mekanisme go public atau Initial Public Offering atau IPO ya, di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Secara umum, sumber pendanaan sendiri terdiri dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama, modal yang disetorkan oleh pemegang saham. 2. Cadangan laba bank yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya, yang disiapkan untuk mengantisipasi perolehan laba tahun mendatang. Yang ketiga, laba ditahan bank, laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham pada tahun tersebut. Keuntungan dari penggunaan sumber dana sendiri adalah bank tidak dibebani dengan kewajibannya membayar bunga atau bagi hasil. Kemudian, pihak kedua. Sumber lainnya adalah dari pinjaman atau pembiayaan dari lembaga lain atau dengan menerbitkan surat berharga. Pendanaan ini diperlukan ketika bank membutuhkan modal kerja untuk sementara waktu atau bila bank mengalami kesulitan likuiditas. Sumber dana seperti ini berbiaya dana relatif lebih mahal dan sifatnya jangka pendek. Dana ini dapat diperoleh dari yang pertama, fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum, baik konvensional dan syariah. Bila bank mengalami kesulitan pendanaan, dapat mengajukan permohonan fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Indonesia, Bank Sentral, dengan syarat memiliki rasio modal minimum 8% dan sesuai dengan profil risiko bank. Yang kedua, pasar uang antar bank atau interbank call money market. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, bank melakukan transaksi pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lain. Bank bisa menerbitkan atau menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, repurchase agreement, sertifikat deposito atau negotiable certificate deposit. Bank juga dapat memanfaatkan skema yang sama namun dengan prinsip syariah. Lalu, pihak ketiga. Sumber pendanaan lainnya adalah dana pihak ketiga atau yang disingkat DPK. DPK merupakan sumber pendanaan yang penting bagi bank. DPK bersumber dari masyarakat, baik perorangan ataupun perusahaan atau lembaga yang menyimpan dana di bank dalam bentuk yang pertama, produk giro, yang kedua, produk tabungan, dan yang ketiga, produk deposito. Nah, ketiga jenis produk simpanan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Setelah memahami sumber-sumber pendanaan bank tadi, Cakranians juga harus memahami dengan jelas terkait dana pihak ketiga atau DPK tadi, yang terdiri dari produk giro,
tabungan, dan deposito. Produk giro. Produk giro adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, biliet giro, atau sarana elektronik. Kelebihan dari produk giro adalah fleksibel untuk transaksi harian dan pembayaran bisnis. Sedangkan karakteristiknya itu cocok untuk nasabah, korporasi, atau individu yang membutuhkan likuiditas tinggi. Yang kedua, produk tabungan. Produk tabungan adalah simpanan dengan fasilitas penarikan sesuai syarat yang disepakati. Kelebihan dari produk tabungan ini yaitu memberikan bunga yang lebih kecil dibandingkan deposito, tetapi lebih mudah diakses. Sedangkan karakteristiknya sendiri yaitu cocok untuk nasabah, individu yang ingin menyimpan uang dengan fleksibilitas penarikan. Yang ketiga, produk deposito. Produk deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik sesuai perjanjian waktu tertentu. Kelebihan dari produk ini yaitu memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Cocok untuk investasi jangka pendek dan juga menengah. Dan karakteristiknya yaitu kurang fleksibel karena ada penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo. Ketiga jenis produk ini merupakan sumber utama dana yang dihimpun bank dari masyarakat untuk kegiatan operasional dan kredit. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peran penting dalam menghimpun dan mengelola dana untuk mendukung perekonomian. Sumber dana bank berasal dari 3 pihak. Yang pertama dana sendiri, pinjaman dari lembaga lain, dan dana pihak ketiga atau DPK. DPK yang terdiri dari 3 produk yaitu produk giro, tabungan, dan deposito, menjadi tulang punggung pendanaan bank karena sifatnya yang stabil dan fleksibel. Dengan mengelola sumber dana ini secara optimal, bank dapat menjaga likuiditas, memenuhi kebutuhan operasional, serta memberikan layanan keuangan yang terbaik bagi masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai sumber pendanaan bank, khususnya dana pihak ketiga yang terdiri dari 3 tadi, produk giro, tabungan, dan deposito. Dengan memahami ketiga produk ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana bank menghimpun dana dari masyarakat untuk mendukung operasional dan menyalurkan kredit. DPK memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank dan memperlancar perputaran ekonomi. Nah, di video selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai ketiga produk DPK ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberi wawasan baru dalam mempelajari lebih dalam mengenai dunia perbankan ya teman-teman. Terima kasih dan salam sukses Cakranians!